Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permainan ibu guru. Ibu guru berjilbab rapi, tampak bersemangat di depan kelas, sedang mendidik murid-muridnya dalam pendidikan syariat Islam. Di tangan kirinya ada kapur, di tangan kanannya ada penghapus. Ibu guru berkata, "Saya punya permainan, caranya begini. Di tangan kiri saya ada kapur, di tangan kanan ada penghapus. Jika saya angkat kapur ini, maka berserulah kapur. Jika saya angkat penghapus ini, maka berserulah penghapus." Murid-muridnya pun mengerti dan mengikutinya. Ibu guru mengangkat silih berganti antara tangan kanan dan tangan kiri. Kian lama, kian cepat. Beberapa saat kemudian sang guru kembali berkata, "Baik, sekarang perhatikan. Jika saya angkat kapur, maka berserulah penghapus. Jika saya angkat penghapus, maka katakanlah kapur." Dan permainan diulang kembali. Maka pada mulanya murid-murid itu keliru dan kikuk dan sangat sukar untuk mengubahnya. Namun lambat laun mereka sudah biasa dan tidak lagi kikuk. Selang beberapa saat permainan berhenti. Sang guru tersenyum kepada murid-muridnya. "Anak-anak, begitulah umat Islam. Awalnya kalian jelas dapat membedakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Namun kemudian musuh-musuh umat Islam berupaya melalui berbagai cara untuk menukarkan yang hak itu menjadi batil dan sebaliknya. Pertama-tama mungkin akan sukar bagi kalian menerima hal tersebut, tetapi karena terus disosialisasikan dengan cara-cara menarik oleh mereka, akhirnya lambat laun kalian terbiasa dengan hal itu, dan kalian mulai dapat mengikutinya. Musuh-musuh kalian tidak pernah berhenti membalik dan menukar nilai dan etika. Keluar berduaan berkasih-kasihan tidak lagi sesuatu yang pelik. Zina tidak lagi suatu persoalan. Pakaian seksi menjadi hal yang lumrah. Seks menjadi sebelum nikah menjadi suatu hiburan dan tren. Materialistik kini menjadi suatu gaya hidup. Korupsi menjadi kebanggaan dan lain-lain. Semuanya sudah terbalik dan tanpa disadari kalian sedikit demi sedikit menerimanya. Paham? Tanya guru kepada murid-muridnya. Paham, guru. Baik, permainan kedua. Ibu melanjutkan. Bu guru, ada Al-Quran. Bu guru akan meletakkan di tengah karpet. Al-Quran itu dijaga sekelilingnya oleh umat yang dimisalkan karpet. Sekarang anak-anak berdiri di luar karpet. Permainannya adalah bagaimana cara mengambil Al-Quran yang ada di tengah dan ditukar dengan buku lain tanpa menginjak karpet. Murid-muridnya berpikir ada yang mencoba alternatif dengan tongkat dan lain-lain, tetapi tak ada yang berhasil. Akhirnya sang guru memberikan jalan keluar, digulung karpet dan ia ambil Al-Quran, ditukarnya dengan buku filsafat materialisme. Ia memenuhi syarat tidak menginjak karpet. Murid-murid, begitulah umat Islam dan musuh-musuhnya. Musuh-musuh Islam tidak akan memijak-mijak kalian dengan terang-terangan, karena tentu kalian akan menolaknya mentah-mentah. Orang biasa pun tak akan rela kalau Islam dihina di hadapan mereka, tetapi mereka akan menggulung kalian perlahan-lahan dari pinggir, sehingga kalian tidak sadar. Jika seseorang ingin membuat rumah yang kuat, maka dibina pondasi yang kuat. Begitulah umat Islam. Jika ingin kuat, maka bangunlah akidah yang kuat. Sebaliknya, jika ingin membongkar rumah, tentu susah kalau pondasinya terdahulu. Lebih mudah hiasan-hiasan dinding akan dikeluarkan dahulu, kursi dipindahkan dahulu, lemari dikeluarkan dahulu satu persatu, baru rumah dihancurkan. Begitulah musuh-musuh Islam menghancurkan kalian. Mereka tidak akan menghantam terang-terangan, tetapi ia akan perlahan-lahan meletihkan kalian, mulai dari perangai, cara hidup, pakaian, dan lain-lain. Sehingga meskipun kalian itu muslim, tetapi kalian telah meninggalkan syariat Islam sedikit demi sedikit, dan itulah yang mereka inginkan. Kenapa mereka tidak berani terang-terangan menginjak-injak Bu Guru? Tanya mereka.
Sesungguhnya dahulu mereka terang-terangan menyerang, misalnya perang salib, perang Tartar, dan lain-lain, tetapi sekarang tidak lagi. Begitulah umat Islam. Kalau diserang perlahan, mereka tidak akan sadar, akhirnya hancur. Tetapi kalau diserang serentak terang-terangan, baru mereka akan sadar, lalu mereka bangkit serentak. Selesailah pelajaran kita kali ini, dan mari kita berdoa dahulu sebelum pulang. Matahari bersinar terik tatkala anak-anak itu keluar meninggalkan tempat belajar mereka dengan pikiran masing-masing di kepalanya. Sumber: Haji Muhammad Nur Abdurrahman. Wassalamualaikum.